Halo, apa kabar? Jadi aku baru aja nonton film superhero, lebih tepatnya film superhero tapi komedi. Judul filmnya Superhero Movie, dan untuk film ini aku merasa kalau sepertinya kamu harus nonton filmnya sendiri untuk dapetin feel atau perasaan menyenangkan yang akan aku maksud. Jadi aku nggak akan terlalu banyak kasih sinopsis atau alur untuk ceritanya. Tapi inti cerita film ini ya adalah film Spider-Man-nya Sam Raimi, terutama film yang pertama di tahun 2002. Nah, tapi ini versi parodinya. Dan sebagai film yang memparodikan film-film superhero, terutama yang keluar di tahun 2000-an, yang mana bisa dibilang adalah masa-masa di mana udah mulai lumayan banyak film superhero yang muncul. Udah ada Spider-Man-nya Sam Raimi, ada Batman Begins, Superman Returns, Fantastic Four, tapi juga adalah masa-masa sebelum film superhero menjadi genre atau bahkan industri tersendiri yang sebesar sekarang. Lebih tepatnya tahun 2010 ke atas, dengan Marvel Cinematic Universe, DC Extended Universe, dan sebagainya. Film ini, selayaknya film-film parodi lainnya, juga akan ngasih referensi-referensi dari film-film superhero yang tadi aku sempat sebutin dan bahkan lebih banyak lagi, terutama dari film-film superhero di tahun 2000-an. Dan sukanya aku dengan film ini, walaupun dari luarnya aja udah terlihat jelas kalau ini adalah film parodi, tapi letak jokes atau candaan yang mereka kasih itu nggak cuma terletak di referensi-referensi yang muncul doang, tapi justru mereka menggunakan referensi tersebut untuk membuat suatu kejadian atau situasi yang memang lucu. Seperti contoh, aku ambil satu adegan di dalam filmnya. Jadi adegan di dalam film ini tuh nggak menjadi lucu cuman karena munculnya karakter Profesor X dari serial X-Men. Tapi adegannya menjadi lucu ketika Profesor X yang seharusnya menaiki kursi roda, di sini akan berubah-ubah alat yang dia naiki tersebut di setiap adegannya juga pindah. Dan bisa dibilang, filmnya melakukan hal tersebut di sepanjang filmnya. Dan buatku pribadi, hal ini menyenangkan banget. Karena ya walaupun memang dengan udah ada munculnya karakter-karakter superhero aja itu udah lucu buatku pribadi lagi-lagi, tapi dengan cara film ini yang bisa ngebikin lucu dengan kondisi yang terjadi yang berhubungan juga dengan karakter yang muncul tersebut, itu makin berhasil menambah kadar lucunya. Karena banyak nggak terduganya lah bisa dibilang. Dan selain dari referensi-referensi yang dikasih, menurutku dari segi kepenulisannya pun, terutama untuk kepenulisan jokes atau candaan yang dikasih, itu sendiri juga udah lucu. Jadi kalau misal adegannya nggak lucu dari referensi dan situasi yang terjadi, maka akan tetap lucu dari segi kepenulisannya, entah dari dialog atau mungkin narasinya. Karena sebenarnya kalau dari segi ceritanya itu sendiri, di luar candaan, parodi, dan sebagainya, sebenarnya ceritanya juga udah lumayan bagus. Karakter-karakternya punya latar belakang, penjahat dan karakter utamanya juga punya motivasi dalam perbuatan mereka. Jadi pada dasarnya filmnya sendiri itu buatku pribadi juga udah bagus. Sehingga nggak menjadikan film ini sebagai film yang layak ditonton cuman karena sebagai film parodi. Tapi bahkan cerita filmnya aja juga udah jelas. Nah, tapi nggak seperti ceritanya. Aku merasa kalau acting dari para pemerannya itu nggak semuanya bagus, bahkan terutama untuk pemeran utamanya itu sendiri. Karena sepanjang film, ekspresi yang dia kasih itu bener-bener sama aja, hampir nggak banyak yang berubah sama sekali dari segi ekspresi mukanya. Dan aku cukup menyayangkan hal ini karena balik ke masalah cerita filmnya, sebenarnya filmnya itu tetap memiliki bagian-bagian dan rangkaian cerita layaknya film pada umumnya. Jadi sebenarnya ya ada adegan di mana karakternya sedih, ada adegan karakternya akan kesal, marah, dan sebagainya. Yang berarti, seharusnya juga akan banyak adegan-adegan yang akan dalam tanda kutip menggunakan kemampuan acting dari para pemerannya. Atau dalam kata lain, coba semisal acting dari karakter utamanya ini bagus, dan aku akan fokus di karakter utamanya aja ngomong-ngomong, karena kalau pemeran lainnya sebenarnya ada yang bagus. Kayak misal paman karakter utamanya yang diperanin sama Leslie Nielsen, kemudian Lowlanders, karakter yang bisa dibilang Green Goblin-nya film ini, yang diperanin sama Christopher McDonald, mereka berdua itu bagus. Nah, balik lagi ke pemeran utamanya. Coba kalau acting dari pemeran utamanya ini bagus, maka menurutku akan lebih banyak lagi adegan-adegan dengan situasi yang sebenarnya udah lucu, maka akan bertambah lucu dengan ekspresi dari karakter utamanya. Aku ambil contoh lagi, kayak misalnya adegan karakter utamanya ini lagi berargumen dengan pamannya, yang mana tentu secara isi pembahasan dan situasinya sendiri adalah hal yang udah serius. Nah, bayangin ekspresi karakter utamanya ini lagi serius-serius dengan situasi yang juga makin memanas. Nah, kemudian tiba-tiba pamannya ini malah nyeletuk bercanda. Jujur aja di film ini adegan tersebut udah lucu banget menurutku. Nah, tapi lucunya ini datang cuma dari situasi dan penyampaian Leslie Nielsen yang emang udah lucu. Dan menurutku adegan tersebut seharusnya bisa makin lucu lagi kalau misal ekspresi dari pemeran utamanya juga mendukung. Berubah dari yang awalnya kelihatan serius banget, terus kaget
dengan keceletukan yang disampaikan sama pamannya. Dan tentu saja aku berharap seharusnya hal ini terjadi di sepanjang filmnya. Ya tapi sayangnya dengan performa dari pemeran utamanya di film ini, sayangnya hal itu nggak terjadi. Ya tapi kembali lagi, menurutku ini film tetap seru banget. Ceritanya juga lumayan menarik, dan sebagai film parodi yang akan banyak sekali mengambil referensi dari film-film superhero yang sebenarnya, filmnya berhasil untuk membuat referensi tersebut menjadi lucu banget dengan dibikinnya situasi serta kondisi atau mungkin juga dialog yang nggak kita sangka-sangka. Jadi silahkan tonton filmnya, kalau misal kamu tertarik. Aku pribadi sih suka sama filmnya, dan mungkin akan bisa jadi lebih lucu kalau misalnya kamu itu ngikutin dan suka sama film-film superhero. Ya tapi tentu kamu punya pendapat sendiri, jadi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Like, share, comment, dan subscribe kalau misalnya kamu suka, dan sampai jumpa.